Temuan BPK, ISDM keluarkan izin tambang tak sesuai aturan. Tumpukan uang dan kepingan emas ditemukan di rumah ex-pejabat MA, sogokan dari Ronald Tanur. Geng Abraham Samad geruduk KPK, minta usut dugaan korupsi keluarga Jokowi. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang dan kriminal secara umum, semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Badan Pemeriksa Keuangan temukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dua kriteria penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP mineral logam yang telah terdaftar pada MODI dan tidak sepenuhnya sesuai aturan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan proses penerbitan perizinan atas izin usaha pertambangan atau IUP mineral logam yang telah terdaftar pada aplikasi Minerbawan Data Indonesia atau MODI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Dalam temuannya, BPK menjabarkan dua kriteria penerbitan IUP mineral logam yang telah terdaftar pada MODI dan tidak sepenuhnya sesuai aturan. Pertama, ketidaklengkapan persyaratan perizinan atas 61 IUP dari aspek administrasi, kewilayahan, teknis, finansial, dan lingkungan. Kedua, ketidakjelasan dokumen yang dilampirkan pada proses pendaftaran 27 IUP, seperti dokumen IUP persetujuan pencadangan wilayah, eksplorasi, maupun operasi produksi, tidak terdapat dalam database pemerintah daerah, atau berbeda peruntukan dari yang tercantum pada surat keputusan atau SK Bupati. Akibatnya, IUP yang diterbitkan berpotensi menimbulkan permasalahan sengketa perizinan, tumpang tindih kewilayahan, pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan merusak lingkungan, serta bermasalah dalam pemenuhan kewajiban finansial kepada negara. Selain itu, validitas dokumen legalitas 27 IUP yang terdaftar di aplikasi MODI dicap kurang memadai. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE, Kementerian SDM Enia Listiani Dewi, mengungkapkan pemerintah berencana membentuk Badan Layanan Umum atau BLU yang mengelola dana energi baru terbarukan, di mana pembentukan Badan Energi Baru Terbarukan ini tercantum dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET. Enia mengatakan BLU pengelola dana energi terbarukan ini nantinya berada di bawah Kementerian Keuangan. Posisinya akan sama seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. Dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Di sisi lain, rencana pembentukan Badan Pengelola Dana Energi Baru Terbarukan ini juga disetujui DPR RI. Saat ini pembahasan RUU EBET masih dibahas dengan menyisakan satu pasal lagi tentang rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL hijau atau green, tentang rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL hijau atau green RUPTL. Tahu nggak sih, baru-baru ini perusahaan raksasa teknologi asal California yaitu Apple membatalkan investasi untuk membuka pabrik di Indonesia. Hal ini terjadi lantaran maraknya praktik pertambangan tanpa izin yang banyak terjadi di Indonesia. Tentu ini sangat mengkhawatirkan, mengingat banyak potensi sumber daya alam Indonesia yang bisa saja dimanfaatkan, namun tercoreng akibat isu ini. Lantas, apa sih dampaknya pertambangan ilegal khususnya bagi lingkungan? Dampak terbesarnya bagi lingkungan adalah rusaknya struktur tanah yang akan mempengaruhi ekosistem alam di masa depan. Selain itu, penggunaan bahan-bahan kimia pada saat penambangan berpotensi menimbulkan emisi karbon, dan tentu ini berbahaya bagi kesehatan. Dan yang paling fatal, hilangnya cadangan air yang menyebabkan tanah menjadi kering, dan akibatnya warga sekitar kesulitan mendapatkan air pada saat. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard
timbun uang dan emas di rumahnya senilai 1 triliun dan emas 51 kg. Diduga hasil suap sejumlah kasus. Penemuan ini berawal penangkapan 3 hakim PN Surabaya, yakni Erin Tuah Damanik, Mengapul, dan Heru Hanindio, serta seorang pengacara bernama Lisa Rahmat sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara Ronald Tanur. Kejaksaan Agung atau Kejagung menemukan uang hampir 1 triliun rupiah saat menggeledah kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung atau MA Zarof Richard yang merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara Gregorius Ronald Tanur. Uang itu ditemukan dalam pecahan 5 mata uang. Kejagung awalnya menangkap Zarof yang merupakan mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA di Bali pada Kamis 24 Oktober 2024. Setelah itu, Zarof dibawa ke Jakarta. Kejagung kemudian melakukan penggeledahan di kediaman Zarof di kawasan Senayan. Kejagung juga menemukan emas seberat 51 kg. Tampak uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, serta euro ditempatkan Kejagung di atas meja. Berikut rincian barang bukti yang ditemukan Kejagung. Uang tunai, pecahan rupiah senilai 5,7 miliar rupiah. Pecahan dolar Singapura senilai 74.494.427 dolar Singapura. Pecahan dolar AS senilai 1.897.362 US dollar. Pecahan euro senilai 71.200 euro. Pecahan dolar Hong Kong senilai 483.320 dolar Hong Kong. Jika dikonversi yaitu sekitar 920 miliar rupiah. Emas, dompet yang berisi 12 keping emas logam mulia masing-masing seberat 100 gram. 1 keping emas logam mulia antam seberat 50 gram. 1 dompet berisi 7 keping emas logam mulia antam masing-masing 100 gram. 3 keping emas logam mulia antam masing-masing 50 gram. Dompet berisikan 1 keping emas logam mulia antam dengan berat 1 kilo. Plastik berisikan 10 keping emas logam mulia antam masing-masing 100 gram. 3 lembar sertifikat permata. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari penangkapan 3 hakim PN Surabaya, yakni Erin Tuah Damanik, Mengapul, dan Heru Hanindio, serta seorang pengacara bernama Lisa Rahmat sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara Ronald Tanur. Kejagung kemudian melakukan pengembangan perkara dan mengamankan Zarof Richard. Kohar mengatakan pengacara Ronald Tanur berjanji menyiapkan total 6 miliar rupiah kepada Zarof. Uang itu rencananya dibagikan kepada Hakim Agung di tingkat kasasi yang mengadili kasus Ronald Tanur serta fee ke Zarof. Lisa Rahmat sampaikan ke Zarof Richard akan siapkan dana 5 miliar rupiah untuk Hakim Agung dan untuk Zarof Richard akan diberikan fee sebesar 1 miliar rupiah. Zarof diduga menyanggupi niat dari pengacara Ronald Tanur. Pada Oktober 2024, Zarof dikirimkan uang 5 miliar rupiah yang telah dijanjikan tersebut. Ronald Tanur awalnya divonis bebas oleh Erin Tuah DKK pada tingkat pengadilan negeri. Majelis Hakim PN Surabaya menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti bersalah dalam kasus tewasnya Dini. Vonis itu menuai kecaman dan polemik. Kejaksaan langsung melawan dengan mengajukan kasasi. Hasilnya, MA menganulir vonis bebas Ronald Tanur dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Vonis 5 tahun penjara ke Ronald Tanur itu diketok oleh Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Sosilo dengan anggota Ainal Mardia serta Sutarjo. Hakim menyatakan Ronald Tanur terbukti melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Dini Sera tewas. Selain itu, Zarof juga diduga menerima duit dari pengurusan perkara di MA sejak tahun 2012. Namun,
Kejagung belum mengungkap perkara apa saja yang diurus Zarov. Abraham Samad dan praktisi hukum kenamaan geruduk KPK baru-baru ini. Mereka meminta KPK usut dugaan korupsi keluarga Jokowi yang telah dilaporkan berbagai pihak. Abraham Samad dan praktisi hukum kenamaan geruduk KPK baru-baru ini. Mereka meminta KPK usut dugaan korupsi keluarga Jokowi yang telah dilaporkan berbagai pihak. Ya, mantan ketua KPK, Abraham Samad menyambangi KPK. Dia mengatakan hendak mempertanyakan tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi yang terkait keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Abraham Samad datang dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang, Roy Suryo, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, pakar hukum tata negara Refli Harun, dan sejumlah rekan. Salah satu dugaan korupsi yang dimintai perkembangan pengusutannya oleh Abraham Samad DKK adalah terkait laporan dosen UNJ Ubaidillah Badrun. Ya, dosen UNJ, ya, itu sudah dilaporkan 2 tahun yang lalu. Kemudian kasus yang dilaporkan Pak Petrus dari PPDI, kemudian dari teman-teman lain Pak Marwan, ya, kemudian kasus-kasus yang dilaporkan yang tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga melibatkan keluarga Mulyono. Seperti diketahui, Mulyono ramai dibicarakan di media sosial. Nama Mulyono dikaitkan dengan nama Jokowi semasa kecil hingga akhirnya berganti nama. Abraham menyebut belum ada tindak lanjut KPK atas dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi. Dia pun mempertanyakannya kepada pimpinan KPK. Ya, jadi kita diskusikan di dalam, kita mempertanyakan kepada pimpinan KPK sejauh mana kasus-kasus ini ditindaklanjuti, karena kita melihat ada rentang waktu yang sudah cukup lama ya. Sebagai mantan pimpinan KPK, saya bisa menghitung bahwa ini sudah cukup lama dan kelihatannya harusnya ya, kalau ideal itu sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan. Abraham mengklaim Ketua KPK sementara Nawawi Pamolango dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menerima mereka siap menindaklanjuti laporan dugaan korupsi melibatkan keluarga Jokowi yang sudah masuk ke KPK. Abraham mengungkapkan memang ada hambatan KPK selama ini dalam mengusut dugaan korupsi tersebut. Tapi lagi-lagi dalam diskusi dengan pimpinan KPK, ada hambatan-hambatan tertentu, tapi yang jelas ada angin segar karena pimpinan KPK ya menyatakan kesiapannya ya untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus seperti yang tadi saya sampaikan. Walaupun dia tidak bisa memberikan kepastian tentang rentang waktu menyelesaikan perkara itu, tapi dia berjanji akan menyelesaikan. Itu janji pimpinan KPK. Oleh sebab itu ini kita menganggap suatu hal yang positif, walaupun kita tahu ada kondisi-kondisi yang mungkin di dalam tubuh KPK itu sendiri agak berbeda dengan kondisi ketika saya memimpin KPK dan Pak Saud ya. Ada kondisi-kondisi internal mungkin yang menjadi hambatan mereka sehingga tidak secepat waktu zaman saya menyelesaikan masalah. Dia mengklaim sudah ada kesepakatan dengan pimpinan KPK untuk mengusut dugaan suap dan korupsi keluarga Jokowi. Dia menyerahkan seluruh prosesnya kepada KPK. Tapi lagi-lagi bahwa pimpinan KPK bersepakat dengan kita untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus, baik itu dugaan suap, dugaan korupsi, dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat ya terhadap keluarga Mulyono itu akan ditindaklanjuti. Bagaimana tindak lanjutnya itu nanti akan pimpinan KPK yang akan menyampaikan langsung kepada kalian. Sebenarnya itu intinya. Jadi ada angin segar bahwa seluruh kasus-kasus mulai yang dilaporkan Pak Ubaidillah Badrun ya, dosen UNJ, kemudian Pak Petrus, kemudian yang terakhir ya gratifikasi Jet, Kaisar, itu semua tadi kita diskusikan ya. Blok Medan, betul, kasus Blok Medan itu semua kita diskusikan dan kelihatannya ada kesepahaman ya antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan ya,
ada dugaan terjadinya peristiwa, ya, gitu, peristiwa tindak pidana sehingga ini harus ditindaklanjuti. Kira-kira seperti itu. Abraham mengungkapkan saat pertemuan itu, mereka juga membahas dugaan obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan Jokowi saat menjabat presiden. Hal itu disebut terjadi ketika KPK dipimpin Agus Raharjo. Saat itu, kata Abraham, Jokowi marah dan memerintahkan Agus tidak meneruskan proses kasus korupsi EKTP. Kemudian ada lagi yang terakhir tadi kita diskusikan. Apa itu yang kita bilang sama pimpinan KPK? Ada yang paling gampang nih, tidak memerlukan telah yang lama, tidak memerlukan waktu yang lama, yaitu dugaan menghalang-halangi pasal 21 obstruction of justice yang dilakukan mantan Presiden Jokowi ketika kita semua sudah tahu, ini bukan jadi rahasia umum, ketika Pak Agus Raharjo tampil di sebuah televisi menyatakan ketika kasus EKTP, kebetulan ada yang bersangkutan di sini aktornya, Pak Saud, ketika kasus EKTP ditingkatkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangka Setia Novanto, pada saat itu pimpinan KPK dipanggil tuh Pak Agus Raharjo, dan menurut Pak Agus Raharjo pada saat itu Presiden marah dan memerintahkan ya untuk tidak menindaklanjuti. Nah, ini tadi kita diskusikan bahwa kasus ini harus segera diusut karena ini mudah. Ini pelanggaran terhadap pasal 21 obstruction of justice, menghalang-halangi terjadinya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi itu semua tadi kita diskusikan dan pimpinan KPK sepakat bahwa kasus ini lebih mudah daripada kasus-kasus lainnya sehingga mungkin inilah jalan masuk mereka. Tapi untuk lebih detailnya lagi, mungkin di sini banyak teman-teman saya, tokoh-tokoh lainnya, ada Pak Saud, ada Pak Eros Jarod, ada Pak Refli dan Pak Refli, Pak Petrus, Pak Marwan, Pak Lukas, Pak Roy, Papa, ini bisa menambahkan ya, bisa menambahkan. Sementara itu, Saud mengatakan mereka juga ingin membuat angka indeks persepsi korupsi besar. Menurutnya tidak boleh lagi ada konflik of interest di KPK. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.